teman-teman, perkenalkan nama saya Husna Fatima dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya menjelaskan apa sih itu perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Untuk tahu lebih selanjutnya, mari kita cek pembahasan berikut. Pengertian perkembangan kognitif. Kognitif ialah seluruh aktivitas mental yang membuat seorang individu mampu menghubungkan, mempertimbangkan, dan menilai suatu peristiwa, sehingga individu tersebut akan mendapatkan pengetahuan setelahnya. Selanjutnya, teori belajar kognitif. Yang pertama, proses belajar lebih penting daripada hasil. Sudah merupakan kewajiban mindset berpikir yang harus dibangun adalah proses lebih penting daripada hasil. Mindset berpikir seperti itu akan lebih menghargai proses yang dilalui seseorang. Ini penting dalam pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran, yaitu tekun dan rajin. Pertama kali bangunlah mindset berpikir yang benar terlebih dahulu agar tidak salah ke depannya. Yang kedua, persepsi dan pemahaman. Kemampuan menjaga persepsi dan pemahaman tentang proses adalah hal utama. Pencapaian tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Hal itu dilihat dari proses seseorang belajar, apakah menggunakan cara yang baik atau tidak. Jadi persepsi dan pemahaman disitulah yang penting dalam pembelajaran. Terus yang ketiga, belajar bertahap. Namanya pembelajaran itu belajar secara bertahap. Materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil, lalu dipelajari secara terpisah. Belajar dari yang mudah terlebih dahulu hingga yang paling susah. Tahap-tahap pembelajaran harus dilalui secara serius oleh sang pembelajar atau murid. Dan yang keempat, pembelajar harus aktif. Keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Syarat wajib ini menentukan keberhasilan seseorang dalam mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Keaktifan murid turut mempercepat pemahaman pembelajaran suatu bidang ilmu. Dan yang terakhir, berpikir kompleks. Pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Berpikir kompleks berguna untuk memahami informasi secara lengkap dan tepat, sehingga pemahaman pun tidak setengah-setengah akan suatu informasi. Bahkan jika pemahaman kita tidak komprehensif terhadap suatu informasi, bisa berdampak buruk buat diri kita sendiri. Berikutnya, fungsi kognitif. Apa saja sih fungsi kognitif? Yuk cek video berikutnya. Yang pertama, merasakan dan mengenali. Salah satu contohnya yaitu misalnya kita dapat membedakan antara yang manis dan yang pahit, putih dan hitam, besar dan kecil, jeruk dan melon, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, kemampuan mengolah bahasa, berupa ucapan baik dan tidak merugikan orang lain, dalam arti menyinggung. Inilah fungsi secara sosial menghormati dan menghargai orang lain. Yang ketiga, fungsi eksekutif. Kecerdasan kognitif berfungsi merancang ide dan gagasan yang akan dilakukan. Kemampuan merancang, merencanakan, dan melakukan perencanaan biasanya dilakukan oleh guru. Guru merancang ide-ide dan gagasan ilmu pengetahuan yang akan ditransfer kepada muridnya. Kerja kecerdasan kognitif berfungsi sebagai eksekutor, handal dalam perencanaan dan pelaksanaan. Yang keempat, memori dan daya ingat. Terakhir, perhatian. Adapun pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah laku seorang individu akan mengalami proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan, atau menanggapi stimulus sebelum terjadinya reaksi. Pendekatan ini memberikan penekanan terhadap isi pikiran manusia, agar manusia tersebut mendapatkan pengalaman, pemahaman, standar moral, dan sebagainya. Semakin seseorang bertambah usia, maka akan lebih banyak lagi pengalaman dan pemahaman akan kehidupannya. Perkembangan kognitif terbagi atas 3 level. Yang pertama, level mengingat dan memahami. Yang kedua, level mengaplikasikan. Yang ketiga, level menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Dan berikutnya, faktor apa sajakah
yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Yang pertama ada faktor hereditas atau keturunan, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor kematangan, yang keempat faktor pembentukan, yang kelima faktor minat dan bakat, dan yang terakhir yang keenam faktor kebebasan. Adapun empat tahap perkembangan kognitif anak menurut Piaget yang perlu diperhatikan orang tua. Di antaranya, yang pertama, tahap sensori motor. Usianya itu 0 sampai 24 bulan. Yang kedua, tahap praoperasional. Usianya itu 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap perkembangan kognitif anak operasional konkret. Usianya itu 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir, yang keempat, tahap operasional formal, mulai 11 tahun. Setelah tadi penjelasan video dari perkembangan kognitif, selanjutnya mari kita beralih ke perkembangan bahasa. Apa sih itu perkembangan bahasa? Perkembangan bahasa adalah suatu proses perubahan di mana anak belajar mengenal, memakai, dan menguasai tingkat yang lebih tinggi dari berbagai aspek bahasa dan berbicara. Perkembangan kemampuan bahasa bertujuan agar anak berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Selanjutnya, pemerolehan bahasa. Disinilah peran orang tua dan tenaga pendidik sangat mutlak diperlukan. Di samping itu, lingkungan juga berpengaruh pada perkembangan bahasa anak. Telah dibuktikan dengan serangkaian riset panjang oleh Hart dan Ristelli bahwa anak yang diasuh oleh keluarga yang berpendidikan jauh lebih kaya dalam kosakatanya dibanding dengan keluarga yang kurang mampu dan kurang berpendidikan. Selanjutnya, kapasitas bahasa yang telah ada sejak dilahirkan lalu disokong oleh lingkungan yang memadai. Ini disebut sebagai pemerolehan bahasa. Adapun tahap perkembangan bahasa. Pada mulanya, seorang bayi akan mendengarkan dan mencoba mengikuti berbagai suara yang didengarnya. Tidak hanya itu, ia juga sebetulnya sudah belajar mengamati dan mengikuti gerak tubuh serta ekspresi wajah orang yang dilihatnya pada jarak tertentu. Meskipun masih bayi, seorang anak akan mampu memahami dan merasakan adanya komunikasi dua arah dengan memberikan respon lewat gerak tubuh dan suara. Sejak 2 minggu pertama, bayi mulai terlibat dengan percakapan dan pada minggu ke-6 ia akan mengikuti suara ibu atau orang terdekat lainnya. Pada usia 8 minggu, bayi mulai mampu memberikan respon terhadap suara yang dikenalinya. Pada saat anak berumur 1 sampai 2 tahun, kosakatanya dapat mulai bertumbuh dengan sangat cepat hingga beberapa ribu %. Kata bahasa dalam bentuk ucapan-ucapan kata tunggal biasanya dimulai setelah tahun pertama kehidupan, sekitar usia 15 bulan. Anak menguasai 50 kosakata dengan jelas. Sebagian besar kosakata ini berkaitan dengan objek seperti susu, baju, kue, sepatu, dan lainnya. Tahap 2 kata. Pada usia 1 tahun, seorang anak akan mampu mengucapkan 2 atau 3 kata-kata yang memiliki makna. Sebenarnya, ia juga sudah mampu memahami sebuah objek sederhana yang diperlihatkan kepadanya. Pada usia 15 bulan, anak mulai bisa mengucapkan dan meniru kata sederhana yang sering didengarnya, untuk kemudian mengekspresikannya pada porsi dan situasi yang tepat. Dan usia 18 bulan, ia sudah mampu menunjukkan objek-objek yang dilihatnya di buku atau hal-hal lain yang dijumpainya setiap hari. Selain itu, ia juga mampu menghasilkan kurang lebih 10 kata yang bermakna. Tahap lebih dari 2 kata. Jika lebih dari 2 kata terbentuk, tahap baru perkembangan linguistik dimulai dan ditandai dengan pengenalan imbuhan awal dan akhir. Anak berusia 2 hingga 5 tahun sering menampilkan penggunaan bahasa yang sangat kreatif. Tchaikovsky dalam Suralaga 21
menjelaskan bahwa dimulai pada usia 2 tahun, setiap anak dalam waktu yang singkat menjadi seorang jenius linguistik atau jenius kebahasaan. Hal ini menunjukkan bahwa pada usia 2 tahun ke atas, perkembangan bahasa anak berlangsung sangat cepat. Penelitian Berko-Gleason dalam Suralaga 21 menunjukkan bahwa saat anak melampaui tahap pengucapan 2 kata, mereka dapat menunjukkan bahwa mereka menguasai beberapa aturan morfologi. Anak-anak juga menguasai kemajuan dalam fonologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Kemudian menjelaskan akhir sekolah dasar. Kebanyakan anak dapat mengaplikasikan aturan bahasa yang benar. Pada masa remaja, kosakata bertambah dengan kata abstrak, sedangkan pada masa remaja akhir, individu dimulai mengapresiasi karya sastra dewasa. Santrok dalam Suralaga 20. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, intelijensi. Yang ketiga, status sosial. Yang keempat, jenis kelamin. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu hubungan keluarga. Pengaruh orang dewasa dalam perkembangan bahasa. Menurut Gage dan Berliner dalam Suralaga 21, meskipun intervensi langsung, koreksi dan latihan mungkin memiliki efek yang perolehan bahasa anak-anak, orang tua, dan saudara kandung yang lebih tua memiliki pengaruh yang lebih besar. Bahasa berkembang secara alami, namun pengembangan literasi membutuhkan perhatian lebih. Dalam hal ini, interaksi anak dengan orang tua dan lingkungan sekitar sangat penting. Demikian juga buku-buku atau literatur yang menjadi sumber bacaan anak serta rangsangan edukatif lainnya, misalnya pembacaan dongeng. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.